Maka bagaimana kemudian kita menikah itu benar-benar mencari pasangan yang tepat di waktu yang tepat. Nah, komitmen yang utama daripada pernikahan harusnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orientasi pernikahan bukan hanya untuk kebahagiaan, meskipun kebahagiaan juga merupakan tujuan pernikahan yang dilegalkan di dalam syariat, tetapi kita harus pernikahan secara bahasa adalah berkumpul, tetapi secara istilah bisa kita kutip dari dawuhnya Syekh Zakaria Al-Ansori dalam Fathul Wahabnya. Beliau berkata, nikah secara makna berkumpul atau bersetubuh, dan secara syarak bermakna akad yang melegalkan seseorang untuk melakukan hubungan suami istri, yang mana hubungan itu hanya boleh dilakukan bagi orang-orang yang melakukan akad nikah. Sehingga pernikahan di sini adalah sesuatu yang sakral. Juga di dalam Al-Quran dikatakan bahwa pernikahan ini adalah sebuah janji yang kukuh, mitsaqun ghalidz, seperti hanya janji para nabi. Sehingga hendaknya pernikahan betul-betul diniati untuk berkomitmen, memberikan komitmen yang baik terhadap satu sama lain. Tetapi di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa siapa sih sebetulnya yang diperbolehkan, dianjurkan untuk menikah di situ? Nabi mengatakan, ya ma'syarus sabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Ternyata barang siapa yang sudah mampu untuk menikah, barang siapa yang sudah istitoah, maka menikahlah. Sehingga pernikahan di sini bukan semerta-merta dilakukan begitu saja, namun perlu ada yang namanya persiapan. Karena menikah adalah ibadah terpanjang, menikah diperuntukkan oleh orang-orang yang sudah istitoah atau orang-orang yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan itu sendiri. Oke, dalam ibaratnya dalam kitab dibaca al-nikahu ad-dhamm, tadi berkumpul, atau akdu yang sebuah akad yang mana di situ ibahah, memperbolehkan untuk wati. Nah, proses dari yang tadinya haram kemudian menjadi halal ini dilegalkan dengan cara akad nikah, yang secara garis besar tadi perspektifnya dalam definisi yang disebutkan istri saya di depan tadi. Maka diniatkan untuk satu, beribadah pada Allah, karena nikah itu juga termasuk ibadah. Kemudian juga sunnah, menjalankan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, karena dawuh Kanjeng Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan kemudian juga yang ketiga, kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup tentunya, kita juga perlu berkembang biak, dan berkembang biaknya kita tidak seperti amuba yang membelah diri. Maka bagaimana kita kemudian berkembang biak ini memperbanyak umatnya Rasulullah SAW, karena nanti di akhir zaman, di akhirat Rasulullah ini berbangga terhadap umat beliau. Akan tetapi bukan berbangga secara kuantitasnya saja, tapi juga kualitasnya. Maka bagaimana kemudian kita menikah itu benar-benar mencari pasangan yang tepat di waktu yang tepat. Nah, ada beberapa kriteria, nanti akan kita bahas juga sebenarnya kriteria apa saja sih jodoh-jodoh itu, kriteria seperti apa, itu juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Oke ya, seperti yang baru saja saya sampaikan, tujuannya salah satunya yang pertama menikah. Itu tujuannya adalah ibadah. Karena ibadah yang sepanjang hayat, mulai dari kita akdu nikah, ketika kita bilang qabiltu nikah ila airihi, ini berarti kita berkomitmen untuk menjaga akad kita, untuk menjaga komitmen kita, tidak cuma dengan pasangan kita, akan tapi juga akad ini karena kaitannya dengan menyebut asma Allah. Maka kita harus benar-benar menjaga hubungan ini hingga akhir hayat. Karena meskipun na'udzubillah min dzalik, ada suatu ketika pernikahan ini tidak berlangsung dengan normal, dalam arti terjadi perceraian atau tolak. Meskipun tolak ini diperbolehkan, akan tetapi tolak adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan aras itu bergoncang ketika mendengar kalimat tolak. Maka perlunya selain tujuan yang baik untuk beribadah, juga menjalankan sunnah Rasulullah. Dan yang ketiga tadi tujuannya adalah untuk agar kita menjaga kelangsungan umat hidup manusia, karena menjaga manusia dari kepunahan ya dengan cara berkembang biak, dengan berkembang biak yang baik, dengan cara akad nikah yang halal, yang di situ semuanya mengandung unsur ibadah. Karena
semua hal yang kaitan dengan, mohon maaf, hubungan badan atau hubungan kontak fisik lawan jenis ketika sebelum akad nikah itu semua adalah dosa, dan setelah ibadah itu semua adalah pahala. Tujuan daripada pernikahan adalah mengikuti sunnah Nabi, karena dikatakan bahwa an-nikah min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sehingga memang komitmen yang utama daripada pernikahan harusnya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orientasi pernikahan bukan hanya untuk kebahagiaan, meskipun kebahagiaan juga merupakan tujuan pernikahan yang dilegalkan di dalam syariat, tetapi kita harus menyadari bahwa komitmen pernikahan tidak hanya sebatas untuk bahagia, tapi juga untuk beribadah. Sehingga apapun yang terjadi di dalam pernikahan hendaknya mendatangkan kita pada kebaikan-kebaikan, karena pernikahan itu sendiri syarat akan ibadah, syarat akan mendekatkan diri kepada Allah, syarat akan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah pernikahan ini juga diperbolehkan untuk bertujuan memenuhi hasrat biologis dan meletakkan hasrat seseorang di tempat yang halal, sehingga mampu menjaga kemaluannya, mampu menjaga harga dirinya supaya tidak terjerumus pada hal-hal yang diharamkan. Termasuk menjaga kesucian diri, itu juga tujuan yang dilegalkan di dalam pernikahan. Lalu di dalam pernikahan itu juga merupakan satu jalan untuk saling mengikat, saling menutupi kekurangan, saling menaruh kepercayaan, saling membutuhkan, saling berbagi peran, saling menolong, dan saling memenuhi hak kewajiban, serta saling memberikan atensi kasih sayang. Karena dikatakan bahwa di dalam Al-Quran, tujuan ataupun cita-cita pernikahan itu sendiri adalah wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Mawaddah wa rahmah itu adalah cinta kasih. Cinta kasih syarat akan kedamaian, syarat akan ketenangan, syarat akan kebahagiaan. Oleh sebab itu, harus mengupayakan bagaimana pernikahan ini sesuai dengan cita-cita Islam itu sendiri, yaitu mendatangkan sakinah, mendatangkan mawaddah, dan juga syarat akan kasih sayang. Penting mempersiapkan diri sebelum menuju kepada jenjang pernikahan itu sendiri. Kemudian selanjutnya tujuan daripada pernikahan dikatakan di sini adalah untuk menjaga dan menyambung tali silaturahim antar keluarga, antar sanak saudara yang dulunya belum kenal, kemudian saling mengenal, saling menjalin silaturahim. Itu juga tujuan hikmah dan faedah daripada pernikahan itu sendiri. Sehingga perlu yang namanya keterbukaan, penerimaan, dan juga kesalingan di dalam pernikahan.